Oke, selamat siang Mas Moses dan teman-teman semua ya. Ya, Hari siap ini Mas. kita join lagi Oke, Intra Daily. Mas Moses, kemarin kan kita hari Jumat ya, kita udah bahas masalah saham Adro ya yang mau buyback dalam waktu 2 minggu ini senilai 4,47 triliun ya kurang lebih. Nah, setelah itu udah tuh langsung naik kenceng banget tuh Mas setelah kita bahas. Nah, ini bagaimana Mas prospeknya? Apakah saatnya kita cut loss dulu gitu ya, nunggu reda atau masih on track nih kita hold, kita kawal aja gitu. oke, Secara oke, siap. teknikalnya eye trade-nya seperti apa Mas? Oke. Jadi, congratulations ya teman-teman ya. Kemarin hari Jumat kita bahas Adaro langsung kan kita bahasnya di break sesi satu ya. Itu naik 45%, habis Betul. itu dia sampai sesi 2 dia malah ngegas sampai berapa belasan persen ya. Oke, dan kemarin itu dan hari ini lanjut lagi 10%. Nah, ini apakah udah langsung ambil aja deh cuannya atau gimana gitu kan? Nah, kalau itu kita langsung Betul, lihat betul. aja datanya gimana ya. Langsung kita lihat Siap. marketnya aja kalau gitu ya. Karena gini, teman-teman tuh ini tips ya buat teman-teman yang baru juga. Kalau fundamental misalkan nih, eh, apapun news itu, kalau dia berpengaruh ke emitennya itu bagian dari fundamental ataupun narasi dari emiten itu gitu ya. Nah, kalau misalkan ada tanggal-tanggal yang disebutkan di news itu bisa jadi perhatian. Atau kalau tidak disebutkan tanggal, misalkan nih Adaro akan melakukan penghematan atau akan ada corporate action atau apa seperti itu ya. Nah, biasanya narasi-narasi itu tuh berlangsung itu minimal kita akan kawal dia minimal 3 bulan gitu, minimal 3 bulan. Nah, itu yang kembali lagi ya, kalau fundamental itu tangan kiri, tangan kanannya itu adalah data di market gitu loh. Jadi kita pakai dua lengan, dua tangan gitu ya. Nah, kita sebagai pelaku market, kita harus punya kedua-duanya gitu ya. Biar apa? Biar kita juga semakin komprehensif dalam melakukan evaluasi atau mengikuti emiten. Nah, kalau Adaro ini kan kemarin kan sampai Juni katanya ya gitu ya. Dan setelah kita bahas dia udah naik 20%, apakah langsung kita take profit aja atau gimana nih gitu ya. Langsung kita cek aja. Kelihatan kan ini share saya ya, Om ya. Halo, Om Bri. Halo. Kelihatan, kelihatan Om. Kelihatan Aman, ya? aman, kelihatan. Oke, sip. Nah, kalau Ya, kita lihat nih ya, sip. kalau kita lihat kondisi market. Nah, kalau tools kita iTradeX ini kita bisa ngelihat benar-benar kondisi marketnya seperti apa. Udah minggu lalu juga kita hari Jumat lalu udah kita bahas ya. Nah, kalau lihat sekarang, walaupun dia sudah naik, dia masih dalam kondisi tetap akumulasi gitu. Dan ini kita lihat di machine learning 3-nya kita bisa ngelihat akumulasinya gini ya di kursor saya, dan ML2-nya juga momentumnya juga masih tetap naik. Jadi ini kita bisa ikutin mungkin di dikawal dengan trailing stopnya aja di bawah MA 100-nya di 2000 kali gitu ya. Nah, kalau misalkan yang belum punya ini gimana nih gitu. Masih oke kita ngelihat kemungkinannya itu adalah kita lihat dari data-data statistiknya ya. Kalau kita lihat ML2-nya, karena ML2-nya yang akan dinamis ngikutin perkembangan marketnya gitu ya. Itu sekitar di 2350 nih. Atau tapi kita lihat juga kalau dia bisa retrace juga sampai ke 2076 ini. Gitu, diikutin aja gitu kan. Apakah dia nanti akan ngikutin ke 2 sampai akan retrace sampai ke 2070 atau di sini 2076 kita bulatkan. Itu kita ikutin aja karena market dinamis, data-data juga dinamis, jadi kita ikutin aja nanti nilai statistiknya gitu. Untuk sementara masih masih bagus. Dan kalau kita lihat juga weekly-nya juga baru mulai gitu ya, mungkin target ke 3.500 sampai 4.000 bisa sampai ke sana, tapi again market itu dinamis, kita ikutin aja gitu ya marketnya apa. Kalau momentumnya masih naik kita ikutin. Kalau udah momentumnya sudah berakhir ya kita lepas gitu aja Om. Simple. Oke, sip. Berarti ini kalau kita lihat, kalau buat trading-trading mungkin lihat per jamnya ya, sama TF 15, time frame 15 menitnya ya Mas ya.
Iya betul. Kalau Oke, jadi teman-teman kalau yang yang mau yang masuk, trading, teman-teman yang trading itu ya berarti trading kan berarti intraday. Berarti statistik yang kita pakai itu adalah intraday, berarti 15 menit dan hourly gitu. Untuk teman-teman yang momentum berarti dia kita pakai statistiknya yang daily sama weekly gitu. Jadi tergantung posisi kita dan tergantung oke. strategi kita di market seperti apa gitu. Oke Om, terus kita coba deh Om ke ini Andro udah jelas banget sih. Coba kita lihat ke di Om yang hari Kalau ini kita juga lihat naik saudara-saudaranya ya. ya, Ya saudaranya ada Adi sama si ADI ADMR. sama DMR. Nah, biasanya itu market itu dia akan bergerak arbitrage gitu. Jadi dia akan melihat potensi-potensi di saham yang terafiliasi dengan saham yang lagi naik gitu biasanya. Market tuh geraknya seperti itu. Apa namanya pelaku market, big money atau bandar itu biasanya seperti itu. Makanya jangan heran kalau misalkan Adaro itu naik bagus itu yang saham-saham lain juga saudara-saudaranya kayak AADI. Nah, ini masih akumulasi dan AADI juga udah kita calling waktu kita buat juga daily daily gini ya. Waktu dia di 7 ribuan kalau nggak kalau salah ingat di situ di sini kita pernah bahas juga di AADI dan kita menunggu kemarin kita bilang sampai ML3-nya akumulasi dan ML2-nya momentumnya kembali naik gitu. Berarti hari kalau kita di sini Jumat hari Selasa kemarin harusnya kita udah masuk di ADI sih. Dan sekarang lanjut lagi dia dan marketnya juga masih lanjut akumulasi dan momentumnya juga masih naik gitu. Masih on track. Kalau teman-teman yang baru mau masuk AAD boleh diperhatikan statistiknya di 7.625 di sini sama 7.400 lah gitu. Overall masih oke, masih akumulasi. Weekly-nya ADMR holding lama banget ya. sorry, ADMR juga sama, ADMR juga baru mulai gini ya di 1004 di sini sampai 930 ya di sini ya baru akumulasi bisa diikutin bagus semua nih. Oke oke. Sip sip. Oke. Gitu Om. Adaro, Adi sama ADMR ya. Ini tiga bersaudara yang naiknya lumayan kenceng memang. Ya, tapi memang baru akhir-akhir ini sih naik ya, baru mulai akumulasi, langsung pada terbang semua. Iya. Oke, satu lagi Om, saham Toba bisa Om. Di sini kita Oh iya, akhiri. kita lihat ya Toba, saham Toba ya. Saham Toba tiba-tiba pagi ini langsung naik kencang ya. ya. Kita lihat posisi Atau dia marketnya. berhubungan dengan EBT ya, energi hijau ya Mas. Iya betul. Nah, di pagi-pagi tadi tiba-tiba langsung naik, melanjutkan apa yang terjadi di weekly ya. Jadi teman-teman yang kemarin kan kita sempat calling dia itu di 300 di sini dan weekly juga agak ada semingguan dia ini ya apa namanya pendinginan atau retrace di 400. Buat teman-teman itu waktu di 400 harusnya masih hold ya karena apa? Karena weekly juga masih masih oke gitu ya dan ini udah lanjut lagi. Ini bisa diikutin Om, dia baru mulai akan gerak lagi new cycle-nya lah kalau kita bilang ya. New cycle Iya. short term-nya gitu kan. Nah, ini bisa diperhatikan statistiknya di 430 sampai 420 ini. Gitu Oke, bisa. jadi walaupun misalnya daily-nya dia konsolidasi ya, mulai distribusi kecil, tapi kalau kita lihat weekly-nya masih oke, ya masih layak untuk di hold untuk swing ya Om ya. Iya betul. Atau paling enggak dinaikin lah trailing stop-nya biar kalau misalkan market itu ternyata malah berbalik arah, kita masih tetap ada cuannya gitu, nggak langsung loss gitu. Tapi selama dia weekly, akumulasi dan momentumnya dia oke, itu kita bisa kita sabarin lah gitu. Apalagi kalau Toba ini kan dia ini ya apa narasinya muncul lagi karena EBT naik gitu kan yang berbasis ke energi bersih gitu. Jadi dilihat lagi di apa namanya pelaku market atau big man itu lihat lagi nih saham Toba gitu.
Itu paling Om. Jadi kita Oke. ikutin aja marketnya gitu ya. Oh, no. Jadi teman-teman tuh bisa lebih wise, bisa lebih bijak, dan bisa juga menilai resiko ya. Apakah saham ini dia, misalkan nih saham Toba tuh udah terlalu naik nih 12%. Biasanya kan teman-teman retail itu kan takut tuh. Ah udahlah gitu kan. Nah dengan adanya tools kita bisa navigasi market itu, kita jadi nggak perlu takut karena kita bisa ngelihat kondisinya dengan jelas, dan kita juga melihat angka-angka statistiknya mana yang kita akan jadi acuan seperti itu gitu Om. Kondisi, kondisi realnya jelas banget Om ya. Iya, Real time ya. Jadi kita nggak usah worry. oke oke. Oke Om, ya mungkin pembahasan siang ini cukup ya. Ada Kita satu ada. tambahan lagi, ada satu Oh tambahan boleh boleh lagi, sih. brand brand kan diisukan lagi masuk ke ini ya, MSCI, MSCI. MSCI Index, karena apa namanya, korporasinya itu kayaknya manajemennya itu lagi mengusahakan lagi untuk gimana caranya brand ini masuk ke MSCI Global gitu ya. Nah, kalau kita lihat masih on track sih hari ini, dan ini ya akumulasinya masih kecil tapi masih akumulasi, momentumnya juga masih masih ada, maksudnya masih naik, dia sampai 6.400 gitu ya. Ketahan di EMA 100 nih, EMA 100 sampai EMA 200. Jadi kalau bisa break 7.000 ini baru kencang sih kayaknya. Tapi narasi Iya, masih di on track, kemudian marketnya juga masih on track, weekly juga masih akumulasi, momentumnya juga masih naik. Tinggal disabarin aja nih barang. Yo, sabarin aja. oke. Ini lepas lepas 7.100. Ini kayaknya lepas landas nih Om ya. Iya betul. Di 11.000 ya. Hmm. Oke. Oke Oke, sih Om. Thank you. thank you ya Sehat Mem. terus di sana Om. Oke, Ya, sampai ketemu besok. salam cuan semua ya teman-teman. Jangan Ya lupa siap. perhatikan market Siap. biar jangan kejebak bandar. Siap. Oke, thank